Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 TPB 55 dari kelompok LBL Fisika. Kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri sendiri. Mulai dari yang pertama, saya Rafael Abimanyu Ratmoko, NIM 123140134 dari Teknik Informatika. Saya Bramantio Abimayu dengan NIM 123140122 dari Teknik Informatika. Saya Pak Igoze Erlangga dengan NIM 123140139 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Zaki Gauzial Mikdad dengan NIM 123140130 dari Teknik Informatika. saya Yudhistira Novianto Kurniawan dengan NIM 123140138 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Roberto Arasagala dengan NIM 123140113 dari Prodi Teknik Informatika. Dan silakan menikmati dulu di pos. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu hukum Bernoulli. Siapa sih penemu dari hukum Bernoulli ini? Jadi, penemu dari hukum Bernoulli itu adalah Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan berasal dari Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida karena tekanan. Definisi hukum Bernoulli adalah prinsip dasar dalam fisika fluida yang menyatakan bahwa jika kecepatan suatu fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan berkurang, dan begitu juga sebaliknya. Artinya, dalam hubungan inverse antara kecepatan dan tekanan dalam aliran fluida yang stabil. Di sini kita akan masuk ke rumus persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2, atau yang bisa disingkat sebagai P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho dikali G dikali H sama dengan konstan. Untuk P sendiri itu adalah tekanan pada ujung pipa, satuan Pascal. Kemudian ada H adalah ketinggian penampang pipa, satuannya meter. Untuk V adalah kecepatan aliran fluida pada pipa, untuk satuannya meter per second. Rho adalah massa jenis fluida, satuan kilogram per meter kubik. Untuk G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter second kuadrat. Kemudian kita akan masuk ke dalam bunyi hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli ini adalah menjelaskan tentang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan secara singkat tentang percobaan kami. Jadi, percobaan kami ini adalah kipas angin yang menghadap keluar ruangan menggunakan prinsip hukum Bernoulli untuk menciptakan aliran udara yang menuju ke dalam ruangan, memberikan efek sirkulasi udara yang dapat mengurangi panas dan meningkatkan kenyamanan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa ketika aliran meningkat, tekanannya akan turun, dan juga sebaliknya. Dan tekanan yang cenderung lebih rendah akan menarik tekanan yang lebih tinggi. Dalam percobaan ini, udara akan dianggap sebagai fluida dikarenakan memiliki sifat yang sama dengan fluida. Pada percobaan ini, kami akan menggunakan kipas sebagai alat untuk mensirkulasikan udara yang terdapat di dalam ruangan. Tekanan udara yang berada di dalam ruangan menurun dikarenakan udara yang berada di dalam ruangan bergerak yang disebabkan oleh kipas. Tekanan rendah di dalam ruangan akan menarik udara sejuk yang bertekanan tinggi di luar ruangan, dan proses tersebut akan berulang terus-menerus yang membuat suhu ruangan sama dengan suhu di luar. Dan juga hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu adalah posisi peletakan kipasnya. Dikarenakan bagian depan muka kipas memiliki aliran udara yang sangat kencang, hal ini akan menarik udara yang bertekanan tinggi yang berada di sekitar alirannya. Jadi peletakan kipas
Dan juga daya kipas juga penting untuk diperhatikan demi untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Setelah kita melihat video percobaan kami, di sini kami akan memaparkan keunikan, kelemahan, dan kelebihan dari percobaan kami. Keunikan dari percobaan kami di sini adalah percobaan ini adalah mudah diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Juga waktu kami untuk melakukan percobaan menjadi lebih banyak karena dikarenakan alat untuk percobaan kami ini memang sudah tersedia. Dan karena itulah kami dapat mengerjakan percobaan ini secara efisien tanpa perlu mengeluarkan budget dan tanpa perlu untuk membuat bahan-bahan lain. Kemudian kita masuk ke dalam kelebihan dari percobaan kami. Kelebihan dari percobaan kami itu adalah mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian hemat energi daripada AC karena kami menggunakan kipas sebagai alat utama untuk melakukan sirkulasi udara di dalam ruangan. Kemudian ada ramah lingkungan, kemudian juga praktis, dan yang terakhir lebih sehat daripada penggunaan AC secara berkelanjutan. Kemudian kita masuk dalam kelemahan dari percobaan kami ini. Kelemahan percobaan kami ini adalah penggunaan kipas angin tidak serta-merta dapat dilakukan secara terus-menerus. Pada siang hari yang terik, suhu luar ruangan akan mempengaruhi sirkulasi udara sehingga membuat ruangan menjadi lebih panas. Oleh karena itu, kipas angin yang dihadapkan keluar ruangan tidak disarankan ketika suhu udara luar ruangan lebih panas dibandingkan dengan suhu udara di ruangan. Setelah kami memaparkan materi dan juga memperagakan video percobaan kami, di sini kami mendapatkan kesimpulan bahwa hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan statis, tekanan dinamis, dan energi potensial persatuan massa fluida adalah tetap. Cara mendinginkan ruangan menggunakan kipas angin yang dihadapkan keluar ruangan berdasarkan pada prinsip bahwa kipas angin akan menurunkan tekanan udara di dalam ruangan, sehingga udara dingin dari luar ruangan akan masuk ke dalam ruangan melalui celah-celah jendela atau pintu. Cara ini hanya efektif jika suhu udara luar lebih dingin daripada suhu udara di dalam ruangan. Jika suhu udara luar lebih panas, maka cara ini akan menaikkan suhu udara di dalam ruangan. Sekian itu penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih telah menonton.